Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Apa kabarnya nih kawan pajak? Semoga kawan pajak dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, selamat datang di podcast KPP Pratama Boyolali. We Talk episode ke-6. Talk about everything you need. Nah, bersama saya Puji Mulyaningsih sebagai penyuluh di KPP Pratama Boyolali, dan tentunya saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Rate. Beliau juga sebagai penyuluh di KPP Pratama Boyolali. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Rate, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah nih Kak. Kawan pajak, halo semuanya. Semoga kabarnya baik-baik ya Kak ya. Amin. Oke, kita mau bahas apa nih Kak? Mungkin Kak Rate mau ngasih pantun pembuka dulu. Oke, boleh ya Kak ya. Oke, silahkan. Cakep. Oh, belum, belum. Kak. Oke. Nasi kucing lauknya sate. Cakep. Bungkusnya pakai tali karet. Cakep. Artinya? Jangan lupa lapor SPT sebelum tanggal 31 Maret. Oke, tepuk tangan. Cakep banget nih Kak, Iya. pantunnya Kak. Buat ngingetin ya Kak ya, kawan pajak semuanya yang belum lapor nih, bahwa batas lapornya itu tanggal 31 Maret ya Kak ya. Nah, tentunya episode ini kita akan membahas tentang SPT tahunan ya Kak ya, karena kan ini sudah memasuki akhir Maret ya, dimana bulan Maret itu identik dengan bulan lapor SPT tahunan, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kita akan mengulik nih Kak, merefresh ya Kak ya, cara pelaporan SPT tahunan itu seperti apa sih Kak, dokumennya yang harus disiapkan itu apa saja. Oke, kita langsung aja Kak ya, kita bahas satu persatu ya Kak ya. Oke, nah Kak Rate mungkin bisa dijelaskan nih sama kawan pajak semuanya, apa sih SPT tahunan itu ya Kak ya? Kenapa wajib pajak itu harus lapor? Nah, terus yang wajib lapor itu siapa aja sih Kak? Nah, oke Kak, satu-satu ya Kak ya. Boleh Banyak ya. banget Jadi nih, Kak. kita Silakan Kak. satu dulu ya Kak ya. Oke. Jadi yang pertama tadi apa sih sebenarnya SPT tahunan itu? Jadi Kak Puji dan kawan pajak, SPT tahunan ini terdiri dari dua kata Kak. SPT. SPT sendiri itu artinya surat pemberitahuan, di mana surat ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajaknya, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajibannya. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan ini Kak adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya, objek pajaknya, bukan objek pajak juga, dan juga harta serta kewajibannya Kak. Kewajiban itu seperti punya utang gimana gitu Kak. Jadi Kak Puji dan kawan pajak, kenapa sih kita wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan? Nah, sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa setiap wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Jadi di situ ada tulisan mengisi SPT Kak. Artinya kita perlu melaporkan SPT tahunan. Nah, untuk batas waktunya sendiri untuk wajib pajak orang pribadi maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi untuk tahun 2023 paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2024. Jadi sudah mau hampir-hampir di jatuh temponya ya Kak ya. Oke, iya Kak Rate. Wah, mantap sekali nih penjelasannya nih. Jadi kalau SPT tahunan itu intinya suatu pemberitahuan ya Kak ya, untuk melaporkan penghasilannya yang objek atau bukan objek, kemudian melaporkan penghasilannya tadi, terus kemudian melaporkan hartanya, melaporkan kewajibannya ya Kak ya, melaporkan tanggungannya.
warganya gitu ya Kak ya, Betul. dengan menggunakan formulir yang telah diatur sesuai dengan ketentuan ya Kak ya. Nah, kenapa sih harus mengisi ya atau menyampaikan laporan akhir tahunan? Nah, jadi setiap wajib pajak yang sudah terpenuhi syarat objektif maupun subjektifnya, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk mengeluarkan NPWP dan sekaligus wajib menyampaikan SPT tahunan ya Kak ya. Betul sekali, Kak. Oke, dan ini Kak, mungkin pertanyaan teman-teman pajak semuanya nih, kawan pajak ya. Apakah yang sudah punya NPWP itu harus wajib Kak menyampaikan SPT tahunan? Oke, jadi ini mungkin permasalahan teman-teman juga ya Kak ya. Jadi untuk yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan itu kan yang punya NPWP Kak. Nah, NPWP ini bisa aktif, bisa juga non aktif Oke. atau non efektif. Jadi di sini yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan itu bagi wajib pajak yang memiliki NPWP aktif Kak. Jadi kalau untuk yang punya NPWP non efektif itu tidak wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, itu Kak yang sering bingung nih kawan pajak semuanya. NPWP saya non efektif. Apakah saya wajib lapor? Oh, tentu tidak ya Kak ya. Ditunda dulu sementara gitu kewajibannya ya Kak ya. Kalau yang statusnya aktif wajib lapor, gitu ya Kak ya. Iya. Oke Kak, karena tadi batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2023 kan tanggal 31 Maret ya Kak ya, Iya. 2024 ya Kak ya. Padahal tinggal beberapa hari lagi ya Kak ya, memasuki akhir Maret ya Kak ya. Nah, ini mungkin kawan pajak kan banyak yang belum lapor Kak ya. Kemudian kawan pajak mau lapor nih Kak, nggak tahu caranya gimana. Nah, ini gimana Kak solusinya Kak? Oke Kak, jadi DJP ini baik sekali ya Kak ya. Kita itu menyediakan beberapa jalur untuk wajib pajak lapor SPT tahunan. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor. Kantornya bisa di kantor KPP terdaftar atau di kantor terdekat. Yang kedua, DJP juga sekarang sudah ada layanan online Kak. Jadi wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunannya secara online atau yang sering disebut e-filing Kak, e-filing. Yang ketiga juga kawan pajak bisa melaporkan SPT tahunan dengan cara mengisi dan mengirimkan SPT tahunan itu melalui jasa ekspedisi ke KPP terdaftarnya Kak. Jadi sudah lengkap nih Kak. Oke, mantap ya Kak ya, berarti ya DJP sudah mengikuti kemajuan teknologi ya Kak ya. Manual masih bisa diterima di kantor pajak. Kemudian disediakan secara online juga ya Kak ya. Tidak perlu ke kantor pajak ya Kak ya. Nah, berarti dengan online ini kan tujuannya bagus ya Kak ya. Ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas. Iya. Green ya Kak ya. Betul. Nah, oke Kak. Jadi sekali dayung dua pulau terlalu ya Kak ya. Iya, dan tentunya kawan pajak ini lapornya bisa kapan saja, di mana saja, 24 jam, 7 hari ya Kak ya. Nah, mantap kan Kak ya Kak? Mantap banget, Kak. Oke, nah ini kan kalau untuk pelaporan SPT tahunan khususnya wajib pajak orang pribadi kan ada beberapa formulir ya Kak ya. Kadang kawan pajak itu bingung Kak, ada 1770S, SS, terus 1770. Nah, itu bedanya apa saja sih Kak? Oke, jadi singkatnya ya Kak ya, biar nggak terlalu bertele-tele. Untuk wajib pajak orang pribadi itu ada 3 jenis Kak. Yang pertama itu 1770 SS, yang kedua itu 1770 S, dan yang ketiga itu 1770 Kak. Nah, peruntukannya untuk yang mana saja? Yang pertama tadi 1770 SSK, ini singkatannya 1770 sangat sederhana. Nah, ini diperuntukkan untuk karyawan atau untuk wajib pajak yang memiliki satu pemberi kerja dengan penghasilan brutonya di bawah 60 juta selama 1 tahun. Nah, sedangkan untuk yang 1770S atau singkatan dari 1770 sederhana itu untuk karyawan atau pegawai yang memiliki satu pemberi kerja dan penghasilannya itu di atas 60 juta setahun ya Kak ya. Nah, dan yang terakhir 1770 itu diperuntukkan bagi usaha Kak. Jadi yang wira swasta itu memakai 1770. Nah, tadi kan bingung ya Kak ya, pakai yang mana ya? Nah,
wajib pajak ini kalau misalnya bingung pakai yang mana, wajib pajak bisa mencoba untuk laporannya lewat online Kak. Jadi di online itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan di mana ketika wajib pajak sudah menjawab pertanyaan itu, maka DJP akan mengarahkan memakai formulir yang mana, jadi nggak bingung lagi. Ada guidance-nya ya Kak ya? Betul sekali. Oke, jadi sederhananya gini Kak, 1770S atau SS itu untuk karyawan, pegawai swasta atau ASN ya Kak ya. Kalau penghasilannya di atas 60 juta jadinya pakai yang S, sederhana. Kalau yang di bawah 60 juta pakainya SS, sangat sederhana. Kemudian untuk yang usaha atau wira swasta pakainya yang biasa 1770 gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oh ya, sebentar Kak, ada Hmm. tambahan nih Kak. Oke. Ternyata kalau untuk karyawan atau pegawai yang memiliki pemberi kerja lebih dari satu itu memakai 1770S. Oke, ya mantap penjelasan dari Kak Rateh ya. Oke kawan pajak, jangan sampai salah pilih formulirnya ya. Sekarang udah tahu nih mau pakai formulir yang mana. Nah, sudah tahu kan Kak ya? Oh saya mau lapor ini nih karena penghasilan saya segini. Nah, terus kawan pajak ini apa aja sih Kak dokumen yang harus disiapkan untuk menyampaikan SPT tahunan? Oke Kak Rateh Oke, silakan. kita bahas satu-satu ya Kak ya. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk laporan SPT tahunan? Yang pertama itu bukti potong dari pemberi kerja untuk karyawan atau pegawai. Nah, sedangkan untuk usaha itu bisa bukti potong dari kliennya Kak. Kemudian yang kedua itu daftar penghasilan. Yang ketiga itu laporan peredaran usaha PP23 untuk usahawan atau wira swasta. Yang keempat itu daftar harta dan juga utang, dimana nanti ini kita juga akan mengisi perolehan hartanya itu kapan dan juga nilai perolehannya itu berapa. Jadi selain daftar hartanya apa saja juga disiapkan kapan dapat harta itu dan juga berapa nilai ketika mendapatkan harta itu. Kemudian yang kelima yaitu daftar tanggungan keluarga. Ini kebanyakan sih pada sesuai kakak ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kawan pajak ini memiliki tanggungan, misal menanggung hidup orang tuanya, ibunya atau bapaknya, di mana kebutuhan sehari-harinya itu sudah di cover semuanya oleh yang bersangkutan atau kawan pajak sendiri, maka bisa ditambahkan ke dalam daftar tanggungan Kak. Itu meskipun tidak satu kakak. Nah, kemudian yang keenam yaitu bukti pembayaran zakat jika ada. Nah, tentunya ini zakatnya itu disalurkan melalui lembaga yang memang sudah diakui oleh pemerintah, misalnya Basnas atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dokumen terkait lainnya yang memang diperlukan ketika wajib pajak itu melaporkan SPT tahunannya Kak, seperti itu. Oke, jadi ini saya ringkas sederhananya ya Kak ya. Boleh Kak. Jadi dokumen yang diperlukan itu bukti potong, itu wajib diupload ya Kak ya. Satu, kelas submit laporannya. Kemudian daftar penghasilan. Kemudian kalau untuk usaha ada laporan peredaran usaha ya Kak ya. Nah, kemudian daftar harta, nanti tinggal diisikan di lampiran SPT-nya ya Kak ya. Kemudian ada utang juga, mungkin utang ini kayak di bank ya Kak ya. Kemudian tanggungan keluarga tadi, selain di kakak juga mungkin bisa juga menanggung orang tuanya ya Kak ya. Nah, oke. Kemudian ada bukti pembayaran zakat. Nah, ini juga harus diupload ya Kak ya. Tadi yang diakui sesuai dengan ketentuan yaitu misalnya dari Basnas, Lasnas gitu ya Kak ya. Oke, sama dokumen terkait lainnya apabila dibutuhkan ya Kak ya, diperlukan. Oke, nah sudah tahu nih Kak ya kawan pajak cara pelaporannya gimana, dokumennya yang harus dilampirkan seperti apa, formnya yang digunakan apa. Mau lapor nih Kak, kok lah kawan pajak ini lupa password, lupa PIN. Nah ini gimana Kak solusinya buat kawan pajak? Oke Kak, ini kayaknya permasalahan seluruh umat ya Kak ya. Iya. Dan itu terjadi setiap tahun. Jadi kalau sudah mau lapor SPT tahunan biasanya baru pada ini passwordnya apa? Nah, karena setahun sekali tuh Kak. Betul sekali. Nah, jadi untuk kawan pajak tidak perlu khawatir nih Kak Puji, karena kawan pajak apabila misalnya nih lupa password
tapi masih ingat IP-nya, maka kawan pajak bisa melakukan reset password di laman DJP online Kak. Nanti ada klik lupa kata sandi, itu diklik saja, nanti memasukkan NPWP dan juga EPIN, nanti akan dikirimkan link untuk mereset passwordnya ke email yang aktif itu Kak. Nah kemudian apabila wajib pajak ternyata lupa password, lupa EPIN, maka tidak perlu khawatir juga Kak, karena kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat ataupun bisa WA melalui WA layanan kami di 081129585527 untuk menanyakan EPIN-nya itu berapa Kak. Nanti kawan pajak bisa reset password sendiri, begitu Kak. Oke, jadi jangan khawatir ya. Terus aku lupa ya dilapor, jangan kawan pajak, tinggal ke KPP minta EPIN atau melalui WA layan kami ya Kak ya. Jadi nggak perlu datang, nggak perlu antri ke kantor pajak gitu ya Kak ya. Oke Kak, nah ini kan dalam rangka Kak ya penyampaian SPT tahunan 2023. Pastinya kan berbagai kegiatan edukasi nih Kak sudah dilakukan oleh teman-teman di KPP Pratama Boyolali ini. Nah, yang sudah dilakukan apa saja Kak upaya kawan-kawan ini? Oke Kak Puji, jadi Kak Puji dan kawan pajak, KPP Pratama Boyolali jelas melakukan banyak cara atau berbagai cara untuk menyukseskan SPT tahunan tahun 2023 ini Kak. Ada banyak. Yang pertama yaitu membuka kelas pajak baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Jadi kalau ada instansi pemerintah yang meminta pendampingan pelaporan SPT tahunan bisa mengirimkan surat Kak. Nanti KPP Pratama Boyolali akan mengirimkan penyuluh untuk mendampingi instansi tersebut melaporkan SPT tahunan. Tentunya untuk karyawan atau pegawainya ya Kak ya. Yang kedua yaitu adanya loket konsultasi pengisian SPT di KPP. Jadi KPP Boyolali itu sudah menyediakan loket khusus Kak, khusus untuk lapor SPT tahunan. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau lapor SPT tahunan, tinggal datang saja. Tidak perlu banyak antri yang barang-barang yang lainnya itu tidak Kak. Jadi sudah ada loket khusus SPT tahunan. Yang ketiga yaitu iklan di media elektronik dan juga media cetak. Yang keempat yaitu email blast, SMS blast dan juga WA blast Kak. Jadi KPP Pratama Boyolali mengirim WA blast ke wajib pajak untuk mengingatkan wajib pajak agar laporan SPT tahunan Kak. Biar nggak terlambat ya Kak. Betul sekali Kak. Kan saya ya Kak ya kalau terlambat. Kemudian ada IG Live Kak. Kita sudah melakukan IG Live untuk membantu kawan pajak apabila ada pertanyaan terkait SPT tahunan bisa tanya melalui IG Live. Kemudian ada juga mall pelayanan publik, ada juga MTU tiap desa-desa Kak. Jadi ada mobil tax unit di mana nanti mobil ini akan keliling di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Boyolali agar wajib pajak itu ketika melapor SPT tahunan tidak harus ke KPP Pratama Boyolali. Siapa tahu pas jaraknya jauh ya Pak ya, jadi bisa ke kecamatan-kecamatan ketika jadwal MTU itu Kak. Mantap sekali Kak ya. Betul. Upaya-upaya kawan-kawan di kantor pajak Boyolali ini ya untuk dalam rangka penyampaian SPT tahunan ini ya. Yang mana itu yang MTU tadi tuh Kak, yang MTU dimana kawan-kawan nih menjemput bola bahasanya Kak ya. Apalagi kan wilayah kerja di Kabupaten Boyolali kan ya ada yang di ujung sana, ujung sini ya Kak ya. Kan ya kalau harus ke kantor pajak kan butuh effort ya Kak ya, waktu. Makanya dari kawan-kawan di kantor pajak ini jemput bola gitu ya Kak ya, biar bisa memudahkan wajib pajak yang mau lapor. Itu menarik sekali ya Kak ya. Mudah-mudahan tahun depan tetap ada ya Kak ya. Program rutin itu Kak. Iya, terus ya ada lewat media sosial gitu Kak ya, baik podcast, IG Live gitu ya Kak ya. Ada media elektronik, mungkin media cetak yang pemberitahuannya itu ini Kak, ada X-banner di setiap rumah makan itu loh Kak. Kayaknya ada juga ya Kak ya, itu ya Kak ya. Oke, terus ada email blasting, WA, SMS untuk mengingatkan nih kawan pajak biar tidak telat lapornya. Nah, oke Kak. Terakhir ini Kak. Nah, kawan pajak kan nggak hanya lapor SPT nih Kak, tapi mungkin butuh informasi perpajakan yang lainnya, mungkin update. Nah, itu
Kawan pajak cara memperoleh informasinya bagaimana kan? Oke, kawan pajak nanti bisa untuk mengupdate informasi ya Kak ya, baik mengenai SPT tahunan maupun tidak tentang SPT tahunan. Kawan pajak bisa yang pertama itu datang ke KPP Pratama Bengalika untuk melakukan konsultasi, karena di sana kita ada juga loket untuk helpdesk konsultasi. Yang kedua itu ada konsultasi melalui WA, yaitu di 0811 2958 527. Nanti akan ada petugas yang menjawab WA tersebut Kak. Kemudian yang ketiga bisa juga melalui kering pajak Kak di 1500 200. Dan yang terakhir kawan pajak untuk mendapatkan informasi bisa melalui website pajak di www.pajak.go.id Kak. Jadi sudah lengkap ya Kak ya. Oke, berarti kawan pajak bisa datang langsung nih ya Kak ya ke kantor pajak, konsultasi, masalahnya apa, dikasih solusi, selesai ya Kak ya. Itu kadang lebih malamnya seperti itu Kak. Iya. Kemudian mungkin kalau yang jauh bisa lewat WA konsultasi, WA online ya Kak ya, layanan online kita ya Kak ya. Oke, melalui pin pajak ya, itu di pusat ya Kak ya. Kemudian ada juga peraturan di website kita ya Kak ya, di pajak.go.id ya Kak ya. Oke, terima kasih sekali Kak Rate atas waktunya kita berbincang seputar tentang SPT tahunan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan nih Kak bermanfaat bagi kawan pajak semua dan bisa menjawab pertanyaan kawan pajak selama ini. Oke, kawan pajak semuanya, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Jangan lupa laporkan SPT tahunan Anda, wujudkan Indonesia maju. Pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa kembali, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.